Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama saya Dudi Hasanuddin dalam program Bogor hari ini. Bogor hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang menurut saya di Pilkada Kota Bogor ini adalah sejarah. Ibu Rena Dafrina. Apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu. Seperti yang terlihat, sehat selalu. Alhamdulillah. Tribuners, tadi saya bilang sejarah. Kenapa? Karena dari catatan saya, Ibu Rena satu-satunya calon wali kota Bogor yang perempuan. Betul nggak? Betul. Nah ini menunjukkan Ibu Rena seorang perempuan yang berani menerima tantangan, berani menghadapi lawan-lawan besar untuk memajukan kota Bogor. Nah, Tribuners, kita pengen tahu ya siapa sih sosok Ibu Rena, seorang pemberani. Bu Rena, Ibu gimana sih Bu bisa punya keinginan melawan, berani gitu turun di kota Bogor? Emang dulunya orang tuanya pejuang ya? Kedua orang tua saya itu dua-duanya ASN. Oh gitu ya? Saya juga ASN sebelum mengundurkan diri. Ya, sebenarnya niat untuk maju itu yang jelas dari restu orang tua saya, ibu saya, dan pastinya juga seizin suami saya. Ibu kan sudah analisis. Ya. Kok berani sih? Kok berani gitu? Ya, kan kalau hidup ini kan tentang perjuangan. Oh, emang kalau bicara perjuangan nggak ada lawannya. Keluar dari zona nyaman supaya kita bisa melihat kemampuan kita sejauh mana kemampuan seorang Rena Dafrina. Kalau dilihat dari nama sih mewakili anak muda ini. Itu ada arti khusus itu namanya. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bu? Baik, itu nama Rena Dafrina. Jadi bukan sok-sok Spanyol oh, gitu ya? atau dari luar-luar gitu ya. Itu nama diberikan kedua orang tua saya. Rena adalah nama saya, Da itu sebenarnya singkatan dari. Kemudian Frina itu adalah singkatan nama almarhum ayah saya, Jufri Gafar, dan Na itu Tina, ibu saya. Rena dari Jufri dan Tina. Gitu. Jadi saya anak kedua orang tua saya. Keren juga ya. Kan? Simpel tapi Spanyol ya. 1980 orang tua saya kreatif banget kan. Bu Rena, Yes. apa yang membuat Bu Rena ini begitu kuat niatnya maju di Ya, jadi saya itu dari awal saya jadi lurah, saya bisa bermanfaat untuk sekelurahan. Next, saya dipercaya jadi camat, saya bisa bermanfaat bagi beberapa kelurahan yang saya jadi kepala dinas PUPR, saya bisa bermanfaat untuk seluruh warga Kota Bogor. Tapi di bidang infrastruktur saja. Makanya jika saya niatkan untuk maju di Pilkada ini, pilkada ini, ya, saya berharap saya bisa bermanfaat untuk seluruh warga Kota Bogor dengan semua bidang. Jadi tidak ada sekat. Jadi secara benang merah, Ya. Bu Rena ini ingin memajukan Kota Bogor gitu ya? Insya Allah. Dari berbagai bidang. Karena kalau pengalaman sih bukan kaleng-kaleng. Dimulai dari staf ya Bu ya? Iya, saya pasti staf. Staf, kemudian camat, Iya, lurah, camat dan berjenjang. Apalagi bidang infrastruktur pasti beliau tahu nih. Luar biasa. Gimana mempercepat pembangunan, bagaimana dananya turun, wah. Kita tanya lagi. Baik. Bu Rena, dari pengalaman yang Ibu dapatkan selama ini menjadi ASN, kira-kira apa yang ingin ditonjolkan, ingin dibangun Bu Rena sehingga Kota Bogor ini lebih maju lagi? Jadi sebenarnya kan sesuai kan kita punya visi itu bersama membangun. Karena kita tahu bahwa membangun Kota Bogor itu bukan hanya tugas dari pemerintah,
Tapi harus ada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sebagai usernya di akhirnya nanti. Membangun itu tidak hanya membangun fisik saja, tapi banyak hal yang bisa kita bangun, terutama pembangunan untuk SDM-nya sendiri. Untuk membangun juga pun kita lihat lagi masyarakat Kota Bogor itu seperti apa. Kemudian potensi yang ada di Kota Bogor itu apa. Jadi ketika kita membangun pun harus disesuaikan juga dengan potensi yang ada. Mungkin kalau lebih spesifik, apa sih yang dibutuhkan masyarakat Kota Bogor? Kami mengedepankan beberapa program prioritas, tapi sebenarnya juga adalah kami khusus kepada pendidikan, kemudian kepada kesehatan dan kesejahteraan, itu lebih kepada lapangan pekerjaan sih sebenarnya. Memang pendidikan Kota Bogor saat ini memang sudah berjalan, sudah gratis ya, sekolah sudah gratis. Hanya saja ada beberapa kebijakan pusat yang tidak bisa kita tolak. Tidak semua kabupaten kota itu bisa menerima. Ada yang sudah siap menerima, ada yang belum siap menerima. Kota Bogor? Kalau Kota Bogor sih, kalau belum sih memang sebenarnya sudah siap, tapi belum secara optimal bisa terima. Karena ya kita tahu sistem zonasi itu kita juga lumayan, sebagian kita bisa nerima, tapi sebagian juga ada beberapa yang harus jadi catatan atau perbaikan evaluasi. Betul. Infrastruktur sekolahnya, ketersediaan sekolahnya, ketersediaan gurunya dan lain-lain itu juga perlu kita evaluasi. Kemudian Bu Rena curhat sebentar. Apa tuh? Jadi saya tinggalnya di Tanah Sareal. Di Kayu Manis. Di situ kan jarak antar rumah saya dengan SMA itu kan SMP atau SMA nih? SMA. Oh, SMA. SMP juga nggak ada kayaknya. SMP 16 ada. Ada. Iya, cuman SMA nih. Kalau zonasi nih, waduh, saya susah bersaing. Ya, jadi memang ketersediaan itu tadi saya bilang kan, ketika pusat kan menurunkan kebijakan kan dia pukul rata semua. Padahal kan kondisi existing di setiap daerah itu berbeda. Nah, kalau kita bicara SMA, itu mungkin lebih tepatnya kewenangannya provinsi SMA. Tapi untuk percepatan untuk pembangunan SMA yang baru juga kita bisa dorong dari kabupaten. Jadi Bu Rena ini akan membangun? Harus, itu udah tugas pemerintah. Gedung sekolah nih, SMA di tiap kecamatan. Jadi makanya kita kalau SMA itu kan provinsi. Nah, kita mendorong bagaimana provinsi bisa. Pastinya kita yang menyediakan lahan. Pasti seperti itu ujung-ujungnya kan. Ketersediaan lahan nanti provinsi yang untuk eksekusi. Nah, kalau untuk SMP juga, SMA kurang, SMP kurang. Jadi kalau kita lihat posturnya, SD itu kita ada sekitar 200-an SD negeri. Kemudian kita bicara negeri ya. Kemudian kalau kita ke atasnya lagi SMP, ketersediaan SMP itu hanya sekitar 20-an. Artinya apa? Artinya 80 siswa yang selesai dari SD negeri tidak tertampung di SMP negeri. Nah, ini jadi masalah ini. Iya. Bukan masalah, itu PR. PR ya? Saya bilangnya itu PR. Salah dong ngomongnya. Enggak, tidak ada masalah, tapi itu PR yang memang harus segera diselesaikan. Nah, ya pilihannya pasti ya ada yang kita bangun sekolah baru. Sekolah baru itu kita bangun mungkin jangka menengah dan jangka panjang, karena kan butuh lahan dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana sekolah swasta yang ada ini bisa setara dengan sekolah negeri dengan biaya yang sama, dan itulah intervensi pemerintah daerah di situ. Kalau saya lebih cenderung melihatnya seperti itu. Jadi Ibu akan mendorong kemudian menyetarakan sekolah swasta. Ya, kita ber-MOU dengan sekolah swasta untuk bisa menerima murid-murid yang tidak tertampung di sekolah negeri, tapi dengan biaya yang sama, kualitas yang sama. Gitu. Itu lebih make sense. Lebih make sense ya, daripada membangun oke, tapi saya bilang tadi jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian kita lihat lagi nih, SD sebegitu banyaknya,
apakah muridnya itu sudah maksimal? Kadang kan banyak SD tapi muridnya nggak ada. Iya. Memungkinkan nggak ketika SD itu kita gabungkan, kemudian bangunan sekolahnya ya kita jadikan bangunan untuk SMP. Saya rasa itu memungkinkan, salah satu opsi juga. Itu. Karena Ibu Rena memang berpengalaman di bidang infrastruktur, jadi paham ya Bu ya? Sedikit banyaknya lebih paham. Paham. Ya. Jadi Tribuners, bagi Tribuners yang ada di Kota Bogor, itu salah satu solusi untuk mengatasi keresahan Ya. orang tua. Iya, pasti itu. Iya. Saya turun ke banyak titik, masalahnya pasti itu. Apalagi ibu-ibu ya. Iya. Kalau bapak-bapak, kadang Cuek gitu ya? Ya, itulah. Saya nggak cuek tapi. Tapi kalau ibu-ibu itu kadang jadi ininya mereka, jadi concern, Bu, saya nggak bisa masuk ke swasta, biayanya mahal, dia bilang gitu. Kendalanya kan biaya gitu kan. Tapi bagaimana ketika pemerintah ber-MOU dengan swasta bisa menerima dengan biaya yang ringan atau apa, itu pasti akan meringan. Tribuners, membangun sebuah kota tanpa meningkatkan kualitas SDM-nya mungkin tidak sejalan gitu ya. Iya, jadi harus sama. Harus sama ya. Jadi salah satu ciri tanda kota itu tumbuh adalah kualitas SDM-nya yang naik. Betul ya Bu ya? Betul, saya setuju. Jadi Bu Rena ini akan meningkatkan kualitas SDM di Kota Bogor dengan memaksimalkan jumlah warga Kota Bogor yang bersekolah di negeri gitu ya. Jadi antara SDM dan infrastruktur itu sama-sama. Sama-sama ya. Ya. Keren tuh Bu Rena. Jadi kalau melihat tingkat kelulusan yang begitu banyak dengan program ini, saya yakin akan terakomodir semuanya ya. Keren. Makanya tadi saya bilang kalau membangun Kota Bogor itu tidak hanya bisa pemerintah saja, tapi kolaborasi antara swasta, pemerintah, dan masyarakat pasti. Iya. Karena keren, mana udah cantik keren. Ya. Saya ganteng aja deh. Gitu. Air laut apa yang garamin gue ya. Oke, baik. Tribuners, tadi bicara pendidikan. Sekarang kita bicara soal tadi apa Bu? Lapangan pekerjaan ya? Ya, lapangan pekerjaan. Apa nih yang akan diberikan Ibu Rena sehingga kita tahu kan dari generasi milenial itu banyak lulusan yang hampir mungkin 40% ya? Ya. Industri. Ya. Industri. Betul. Nah, apa yang akan dilakukan? Kalau di Kota Bogor, kalau kita buka pabrik itu nggak mungkin. Iya. Ya, jadi jangan ya, berhayal membuka lapangan pekerjaan terus kita masuk ke perusahaan-perusahaan sana. Itu bohong. Bohong ya. Itu bohong. Jadi ngawur tuh kalau ada. Makanya kalau misalnya kita bilang Kota Bogor ini kreatif banget. UMKM-nya keren-keren. Produknya oke-oke. Nah, hanya saja mereka itu kadang kurang langka. Jadi membuka lapangan pekerjaan ini tidak hanya masuk duduk di kantor gitu ya, tapi bagaimana mereka bisa berusaha dan mereka bisa menghasilkan sesuatu. Kota Bogor ini adalah kota jasa, kota pariwisata. Nah, potensi itu yang akan kita lirik. Nanti bagaimana cara membuka lapangan pekerjaan ya sesuai dengan potensi Kota Bogor, jasa, kuliner, kemudian kota pariwisata. Ya kan? Nah, 3 bidang itu ya? Iya, jadi kita fokus pada potensi kota kita aja. Jadi nggak usah yang kemana-mana gitu. Ya. Nah, membuka lapangan pekerjaan itu kita menyediakan sarana dan prasarana. Kita ada beberapa program sih sebenarnya, kantor. Kita nanti buka ada semacam pelatihan. Pelatihan itu sesuai dengan potensi tadi saya bilang. Nah, misalnya mau digital marketing kah, pelatihan misalnya mereka usahanya di bidang apa. Jadi sesuaikan dengan keinginan pasarnya apa gitu. Jadi tidak hanya cukur rambut, make up gitu kan, tapi bagaimana mereka mengemas produk. UMKM di Kota Bogor ini menjamur banget, tapi mereka kewalahan terkait dengan permodalan. Mereka pemasaran. Itu yang paling penting pemasaran. Ya? Nah,
Makanya ada beberapa juga program kita membuka pasar wengi. Apa Jadi itu, Bu? pasar wengi itu adalah pasar malam di mana wadah sebagian jalan-jalan di Kota Bogor itu kita buka jadi kayak pasar malam. Jadi mereka warga-warga yang memiliki UMKM ya silakan bisa berjualan tanpa dipungut biaya. Keren ya. Ya kan, jadi mengoptimalkan infrastruktur lagi saya bilang tadi yang ada. Kalau mengandai-andai mungkin seperti di kota mana, Bu? Kalau Ibu? Ya di Jogja. Jogja ya? Ya, kita kan lihat kita kan ramah sekali itu terhadap UMKM difasilitasi. Saya punya mimpi ya Jalan Surya Kencana itu yang saya buat. Karena kan jam 6 Surya Kencana itu udah sepi. Iya. Buka pasar malam di situ. Jadi nggak ada tawuran juga, nggak ada anak geng motor juga, apa namanya tawuran-tawuran malam-malam itu juga, gitu kan. Nah itu diinikan warga bisa, tapi paginya kembali lagi. Jadi seperti itu konteksnya. Jadi ditata ya. Jalan Surya Kencana benar akan ditata untuk disulap ya. Disulap, keren ya. Dibuat kayak pasar malam gitu. Mungkin di beberapa ruas jalan lainnya ya. Jadi mereka ada wadah untuk memasarkan apa namanya hasil produk mereka. Selain juga misalnya setiap kantor-kantor pemerintahan itu ya kita buatlah semacam pojok atau untuk mendisplay barang-barang mereka. Even walaupun di balai kota harus siapkan ruangan tersendiri untuk ya dipasarkan gitu. Jadi nggak nunggu bazar aja baru bisa ada event aja baru bisa. Tapi setiap hari ya digilir saja, mau itu di kantor kecamatan, kantor kelurahan. Oh keren. Ya itu kan kita nggak mengeluarkan biaya lagi, tapi itu kita manfaatkan, masyarakat bisa manfaatkan untuk mereka memasarkan pemasarannya tanpa biaya ya, saya bilang. Itu kan tadi di Jalan Surya Kencana itu maksudnya Bogor Tengah. Ya. Nah kalau Tanah Seral di rumah saya gimana? Oke, nanti targetnya sih setiap kecamatan ada seperti itu. Tapi kan nanti ada pilot project dulu, kita coba di mana. Ya kalau saya rasa tanpa APBD bisa sih. Bisa ya. Itu kayaknya kolaborasi yang saya bilang itu kan. Iya. Asalkan mau dan niat pemerintahnya itu. Jadi memanfaatkan jalan atau memanfaatkan lahan ya Bu ya. Yang memang bisa mengakomodir massa gitu ya. Untuk menjajakan produk unggulan. Betul. Jadi masyarakat bisa gitu. Jadi ya minimal kan mereka berpenghasilan. Mereka ada penghasilan dan pemerintah menjamin itu. Untuk permodalan juga ada beberapa program pemodalan mereka itu kan biasanya nih macet bayar kreditnya. Kemudian mereka bingung untuk anggunannya apa, jaminannya apa. Nah, khusus untuk kepala keluarga yang perempuan atau single parent, perempuan kepala keluarga peka itu ada khusus karena saya perempuan juga gitu kan, pasti ada beberapa program-program yang memang langsung ke perempuannya gitu kan. Mereka itu single parent, mereka berjuang tulang punggung keluarga, tidak menikah, memilih tidak menikah lagi karena untuk membesarkan anak-anaknya. Beda ya kalau laki-laki ditinggal mati sama istrinya. Belum tentu. Biasanya kawin lagi, biasanya. Kawin lagi apa nikah lagi, Bu? Ya nikah atau kawin lah, whatever lah itu ya. Kadang istrinya masih hidup aja mau kawin lagi. Oh gitu ya. Nah kalau perempuan saya biasanya jadi nggak enak. Nggak koreksi kalau misalnya tidak sependapat. Tapi kalau perempuan misalnya tinggal pergi, tinggal mati sama suaminya pasti mikir 2 kali. Anak pasti jadi prioritas untuk disekolahkan, untuk dibesarkan. Mereka kadang memilih untuk tidak menikah lagi, tapi untuk berjuang, untuk menghidupi keluarganya jadi tulang punggung. Nah itu yang jadi concern. Itu akan diberi bantuan Bu ya? Iya, itu akan jadi perhatian khusus kita bagi mereka yang berusaha atau mereka memiliki usaha, dia single parent, perempuan, dan itu akan menjadi prioritas. Jadi Tribuners, para pejuang mama, terutama membesarkan anaknya, single parent, jangan khawatir. Karena kalau Ibu Rena menang, akan diberi bantuan. Jadi tetap semangat untuk menghidupi keluarganya. Gitu ya Bu Ren? Keren. Sesuai lah dengan wajahnya.
Bu Rena, Ya, sekarang kan pemula ini kan hampir 60%. ya, tinggi sekali. Tinggi sekali. Apa yang Ibu lakukan? Jadi sebenarnya kalau saya keliling anak-anak muda, mereka itu sebenarnya butuh validasi. Mereka itu butuh didengar. Pemimpin yang baik itu bukan hanya retorika, tapi bisa juga mendengarkan dan menampung aspirasi mereka itu seperti apa. Mereka tuh juga pengen jadi bagian untuk mengambil kebijakan yang pemerintah buat. Ikut sertakan, pengen dilibatkan. Dibuatkanlah wadah bagaimana mereka tidak hanya sekedar seremoni saja gitu kan, tapi mereka dilibatkan untuk bantu pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan, apalagi khususnya untuk kebijakan yang anak muda, Gen Z-nya sendiri, karena beda, lu nggak bisa maksain. Mereka harus berpikiran sama seperti kita yang lumayan agak sedikit oldies gitu kan. Caranya mereka dengan caranya kita berbeda. Ya, even mereka dibilang generasi strawberry, tapi saya rasa mereka punya caranya sendiri bagaimana bisa survive di zamannya sekarang ini. Mungkin salah satu contoh apa Bu? Jadi mereka itu kan biasanya kreatif. Mereka itu biasanya kreatif. Nah, mereka biasanya punya ide-ide yang kadang nggak terpikirkan sama kita. Dan mereka cenderungnya pasti bermain di digital, ya kan? Nah, kita buatkan di situ kayak semacam kita menghimpun mereka, kita buatkan wadah mereka, bagaimana mereka bisa berkreasi. Jadi dikasih ruang, tempat pada mereka. Kemudian untuk mereka juga banyak tuh yang punya desain UMKM, mereka punya produk keren gitu kan, dengan narasi, dengan imajinasi mereka itu keren-keren loh. Itu keren-keren. Saya juga kalah. Saya di usia mereka mungkin nggak sanggup berpikirkan seperti itu gitu kan. Nah, tapi mereka butuh ruang itu. Bu, kasih kami ruang, Bu, kasih kami tempat bagaimana kami bisa kami mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kami. Seperti itu. Yang jelas ya, karena saya tidak terlalu tua juga, jadi kan agak masih nyambung ya. Sama-sama Bu, saya juga. Bisa nangkap, apalagi ya saya juga punya anak yang generasi milenial, generasi Gen Z itu, jadi ya bisa belajar dari anak sendiri sih maunya apa. Sebenarnya bukannya susah diatur, tapi bagaimana kita bisa lihat selahnya mereka, keinginan mereka seperti apa, tanpa mereka dilarang. Kita nggak mau dilarang. Orang ada sebuah jejak pendapat yang menyatakan bahwa anak Gen Z ini kurang sopan, gitu kan? Artinya dengan stigma itu, berarti kan kita harus mengikuti mereka. Bener nggak sih? Begitu nasional apa kitanya yang oldies? Gitu ya? Ya, makanya saya bilang kan ada beberapa persepsi yang berbeda gitu kan. Kalau lu lihat dari sudut pandang lu, zaman orang tua lu ngedikte lu, ketika dengan sekarang mereka begitu ya pasti berbeda. Berbeda ya. Ya kan, kalau lu tetap di posisi lu dan mereka tetap di posisi mereka, ya nggak akan ketemu gitu lah. Lu bilang dia tidak sopan, terus mereka bilang kita kuno gitu kan. Benar. Nggak akan ketemu gitu kan. Tapi bagaimana cari jalan tengahnya, ya lu geser dari tempat duduk lu, mereka juga harus geser di tempat duduk mereka, jadi biar satu gitu. Jadi biar ketemu. Sebenarnya itu kan hanya persepsi. Sopan tidak sopan ya lu mandangnya nggak sopan gitu, tapi mereka mandang lu tua banget, lu kuno banget. Iya, kolot banget gitu kan. Jadi begitu solusi yang disebut Bu Rena, bagaimana mengakomodir para pemilik bola dan Gen Z. Ya, kasihkan mereka ruang. Jadi kita sebagai apa ya? Oldies kali ya. Senior ya. Senior untuk memberikan ruang pada mereka dan ya mengalah. Gitu ya Bu ya. Ya, mengalah kan bukan berarti lu kalah. Tapi mengalah untuk kebaikan. Jadi jangan khawatir, Gen Z Kota Bogor akan memberikan ruang untuk mengekspresikan, mengembangkan ide, sehingga turut serta membangun Kota Bogor. Betul. Jadi benar. Nah, tadi bicara program kerja ya. Sekarang
kita bicara apa sih harapan Ibu Rena nih nanti tanggal 27 November nih. Silakan, Bu. Yang jelas nanti di 27 November jangan lagi ada warga Kota Bogor itu yang golput, yang apatis terhadap pemilu kali ini. Jadi walaupun walaupun kesibukan seperti apa, tapi udah libur ya. Udah libur. Libur nih, hari Rabu itu diliburkan semua khusus, jadi ya masing-masing kita itu punya peran, masing-masing kita menyumbang satu suara untuk menentukan arah 5 tahun Kota Bogor itu mau dibawa kemana, mau dipimpin seperti apa. Jadi seperti itu, jangan sampai golput, gunakan hak pilihnya dan jangan lupa pastinya coblos nomor 4. Saya menyarankan jangan tergoda dengan ini wah, karena itu tidak menyuarakan hati nurani. Itu nggak? Betul. Dan ingat, perempuan harus pilih perempuan. Laki-laki kalau yang masih demen perempuan, pilihnya perempuan. Waduh, gawat dong gitu. Wah, boleh juga sih. Itu sih modal kampanye gue. Ini benar. Demikian bincang-bincang kita bersama Ibu Rena Davina dan pasangan nama Pak Teddy Sani. Beliau diusung dari PDI Perjuangan. Iya, betul, dia dari struktural dan kita tahu dulu ya, PDI itu penguasa. Betul. Pernah menjadi penguasa. Dan akan menjadi penguasa lagi. Oke. Demikian Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.